Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di dunia mekanik motor ya. Nah, saya mau berbagi pengalaman, atau sebetulnya video ini penting gak penting ya. Cuman ini dari pengalaman saya, barangkali bermanfaat bagi kalian mekanik kedepannya, itu bisa menjadi pengalaman ya. Nah, apa sih yang mau saya bagikan di sini? Di video kali ini saya sudah habis melakukan proses penggantian, yaitu asgir depan ya. Asgir depan itu punya motor Suzuki Shogun 125 yang tipe lama atau yang all. Nah, yang perlu kita ketahui yaitu adalah beberapa tipe Suzuki Shogun 125 itu kan banyak versinya ya teman-teman. Ada Shogun R, ada Shogun RR, kemudian ada juga Shogun SP, ada juga Shogun SL itu kan ya. Nah, itu beberapa daripada asgir ini itu ada perbedaan ya teman-teman. Nah, seperti saya itu belinya itu karena belinya itu online ya teman-teman. Kita belinya online. Nah, dari pengalaman di sini ada sedikit kekeliruan. Nah, ada sedikit kekeliruan sehingga menyebabkan kita itu harus beberapa mengcustom ya. Pada akhirnya itu kita harus mengcustom. Yang tadinya kita kejar biaya untuk cari yang lebih murah, ternyata kita harus custom dan biayanya itu membengkak. Nah, itu ceritaku. Nah, supaya ceritane sampean atau ceritane teman-teman semuanya itu tidak sama dengan ceritanya kita, yang tadinya kita mau mempermudah pekerjaan sehingga akan memperribet pekerjaan. Nah, oke. Teman-teman, di sini ada ini nggak kita ambil dulu ya. Ini karena punya motor smash, kita singkirkan dulu. Nah, ini ada bekasannya punya motor Shogun 125. Nah, kenapa kita ganti? Karena di sini bisa kita lihat ya, untuk bagian gigi gear depannya itu sudah rompal atau sudah aus. Karena di sini medannya motor Shogun itu sangat enak ya teman-teman. Nah, tarikannya sangat jos. Di sini kenapa bisa begini ya, karena memang dibuat angkut-angkut yang berat-berat ya, dan juga gaya pemakaian itu juga berpengaruh terhadap keausan daripada asgir ini. Nah, di mana sih letak kendalanya atau letak permasalahannya? Yang perlu diperhatikan, ini kan tadi awalnya ini punya Shogun 125 ya, bekasnya yang lama, artinya ini yang rusak ya. Nah, ini kan tadinya ini apa jenenge, terpasang ya di sini ya. Nah, di sini ada notnya tuh. Di sini ada notnya sehingga ini terpasang, nandok ke sini, ngepres ya intinya. Nah, dari pengalaman kita kenapa itu ada perbedaan? Yang pertama, perbedaannya itu adalah tidak bisa dipasang. Ya, bisa dipasang kalau sudah di custom ya. Nah, letak customannya itu di mana? Yang pertama itu dari segi pelatnya. Kalau di Shogun 125 itu kan ada apa ya, stopernya seperti ini ya. Nah, itu yang harus diperhatikan adalah bentuk pelat dari sini punya sampean itu seperti apa bentuknya. Kalau di sini saya belum paham ya, tipe-tipe Shogun yang banyak itu pelatnya itu seperti apa. Yang jelas harus kalian samakan dulu ya teman-teman. Perhatikan di bagian pelatnya ini ada tambahan segini ya. Nanti tak kasih fotonya saja ya. Nah, ini teman-teman, ini ya, ini ada bekas videonya yang mau saya retur. Nah, ternyata saya malas ya mau retur ya, karena harus menunggu beberapa lama. Nah, ini ada perbedaan ya. Itu yang sebelah kiri itu adalah asgirnya punya Shogun 125 yang all, dan sebelah kanan itu yang beli kita ya. Nah, itu jadi ada perbedaan ya teman-teman, kurang lebihnya seperti itu. Nanti biar lebih lengkapnya kita langsung saja sambung ke penjelasan video berikutnya ya teman-teman. Terima kasih. Nah, di sini ternyata yang dikirim seperti ini ya, memang benar yang dipunya di deskripsi itu seperti ini ya. Saya rasa kan Shogun 125 itu sama semuanya, ternyata tidak. Nah, pertama dari platnya ini kita harus samakan dulu, dari yang bekas kemudian ke yang mau kita beli itu harus samakan daripada bentuk platnya. Nah, kemudian yang kedua, ini kan sudah saya lepas ya teman-teman, ini sudah saya lepas.
kan tadinya urutannya seperti ini ya, habis gigi mati terus kemudian gigi putar seperti ini, terus di sini ada gigi geser ya, di sini ada gigi geser. Nah, oh ini gigi putarnya ya, gigi gesernya enggak ketemu ya teman-teman, di sini ada gigi gesernya. Nah, kalau gigi geser itu sama ya teman-teman, gigi gesernya itu sama, jumlahnya juga sama. Yang menjadi kendala itu adalah di bagian gigi putarnya. Nah, kalau kalian keliru beli Shogun 125 dipasang ke Shogun 125 yang lama atau yang all atau Shogun R125 itu ya, itu di bagian godnya sini ya, di bagian godnya ini kan ada gigi putar punya Shogun 125 asli bawaannya ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, tek, gitu ya, tuh di kancingannya ini kan pas itu ya. Nah, itu godnya itu kan pas berada di bagian ini, di luarannya sini, di luaran gigi putar di sini. Nah, kalau kalian salah beli itu pasti nanti bentuknya itu seperti ini. Nah, press di sana sini ya. Jadi dalam artian kancingannya atau snap ringnya itu seperti ini. Itu kan ada snap ringnya itu ya. Nah, itu kan ada kancingannya. Itu nggak bisa ngunci ya teman-teman. Nah, jadi nggak bisa ngunci di sini. Nah, ini pengalamannya. Nah, solusinya bagaimana? Ya, solusinya itu bisa kita geser yang di godnya di sini ke tukang bubut, atau kita kurangin yang di sini ya, sehingga klipnya atau kunci snap ringnya itu bisa masuk di godnya yang sini. Nah, tujuannya itu ya. Kalau untuk gigi gesernya di sini, nah seperti ini itu sama ya teman-teman, itu sama, nggak ada masalah meskipun kita custom di bagian sini itu nggak ada masalah. Nah, kemudian yang kedua setelah plat, kemudian di bagian god sini ya, itu kita harus custom. Kemudian di bagian jarak antara ujung sini, sorry, kita ambil sketma dulu ya. Oh, ini sket mati. Nah, kemudian yang berikutnya, permasalahan yang berikutnya itu adalah di bagian pangkal sini, pangkal askir. Ini kan tempatnya bearing ya teman-teman, bearing askirnya. Itu dengan ujung sini, ujung bearingnya juga sama-sama bearing, itu lebih panjang ya teman-teman. Itu lebih panjang. Kalau Shogun 125 ini yang old ini ada 60,79 ya, anggap saja ini 60. Kita kalibrasi dulu. Oh, ternyata enggak nol ya, kita nolkan dulu. Sorry, ini panjangnya di kisaran 62,35 tuh ya, panjangnya itu sekitaran 62,35. Kalau yang berbeda dengan ini, itu yang saya temui itu lebih panjang. Nah, jadi artinya dari pangkal sini menuju ujung sini itu lebih panjang ya. Yang diakibatkan yaitu adalah ketika pemasangan crankcase, yang namanya bearing ketemu bearing itu nanti kalau ininya terlalu panjang, pada akhirnya bearing itu akan tertekan sehingga ini tidak bisa berputar. Nah, itu pengalaman dari kita yang sedang kemarin kita kerjakan ya teman-teman. Kok gini ya, memang sekilas sama ya teman-teman, kalau diginikan itu sekilas sama, cuman kita nggak ketahuan ada beberapa perbedaan sekitar 0, sekian mili, itu nggak kelihatan kalau dengan kasat mata seperti ini. Nah, kalau dengan smash memang nyata-nyata ini ada perbedaan ya dari sini ya. Nah, kalau Shogun 125 yang lama dengan kemungkinan yang terbaru ini ya, ini yang terbaru dengan tipe plat seperti ini, itu nggak sama teman-teman ya, nggak sama, lebih panjang yang terbaru kemungkinannya. Nah, itu adalah permasalahan yang ketiga ya, selain dari plat, kemudian dari godnya atau dari snipringnya gigi putar itu nggak sama, kemudian dari jaraknya sini itu juga nggak sama ya. Nah, permasalahan yang keempat yang selanjutnya itu adalah dari mata gigi ini ya. Wis, ini yang paling inti, pada dasarnya paling inti
ini yang harus nggak boleh bermasalah. Sudah asnya itu bermasalah dan ininya pun bermasalah gitu loh. Padahal pada intinya kita itu butuh yang asnya juga butuh yang giginya, karena di sini itu anggap saja itu gigi mati. Kalau kita beli itu nggak hanya dapat ini, melainkan dapat ininya juga. Itu sudah satu paket. Nah, kebetulan di sini sudah saya ambil untuk giginya ya. Untuk giginya. Yang keliru ini untuk giginya itu sudah saya ambil. Kalau sekilas ya, kalau sekilas di sini itu bisa ya. Bisa hampir nggak ada perbedaan ya teman-teman. Tuh ya, hampir nggak ada perbedaan. Nah, dan jumlah giginya pun sama ya, 25T atau 25 mata. Untuk giginya itu 25 jumlahnya. Tetapi kalau ketika kita diplekan begini, nah coba perhatikan. Tuh ya. Kita plekan di sini, itu ujungnya itu, wah kok silau ya. Itu ujungnya itu lebih panjang yang punya Shogun terbaru. Saya nggak hafal ya ini. Pokoknya ini nanti di akhir video saya kasih triknya bagaimana cara memilihnya ya. Cara mengetahui perbedaannya. Nah, kalau nggak percaya kita mau ukur ya teman-teman. Sekilas kalau dilihat itu sama ya untuk giginya, sama bentuknya. Tapi kalau kita amat-amati, ini sebenarnya berbeda ya teman-teman. Daripada gemuknya antara gigi ini, gigi kanan yang gigi kiri itu lebih gemuk yang gigi kiri. Sekilas tapi sama ya. Kemudian yang terakhir itu adalah di bagian diameternya itu lebih lebar ya teman-teman, lebih lebar ya. Tuh 55,38 ya. Ya, 55,38. Kemudian di sini tuh. Sorry. Nah, di sini kan 54,10 ya. 54, sekian lah. Nah, di sini kan lebih lebar. Tadi kan 55, berapa itu ya? 55, ya sekitar itulah ya, 55 lebih ya. Nah, jadi ada perbedaan 1 milian. Nah, kecil sekali ya perbedaannya. Kalau kita lihat secara kasat mata ini sama ya teman-teman. Ini sama. Nah, ini sama. Nah, keberuntungan dari keapasan ini, keberuntungan kita dapat pengalaman. Kemudian yang kedua, kita keberuntungan itu di bagian sini saya itu kebetulan itu punya alat press ya teman-teman, dan pada akhirnya saya itu mencabut daripada gigi aslinya ya. Saya gigi aslinya ini bekasnya orang yang dulu ya teman-teman, pernah ganti juga tipe Shogun yang lama, ini saya ambil, kan ditinggal seperti ini ya untuk akhirnya. Kemudian saya ambil, saya bandingkan begini baru kita ketahuan. Nah, untungnya saya itu punya mesin, punya alat press, dan pada akhirnya saya cabut seperti ini. Sud ya, kita paskan lagi dengan as yang sudah saya custom ya. Karena kalau mau mengembalikan kita harus retur, kemudian kita harus bayar ongkir lagi ya teman-teman. Nah, jadi di situ keluh kesahnya kalau kita beli online dan kita nggak tahu untuk jenis-jenisnya, kita belum paham untuk jenis-jenisnya, dan juga barangnya kita belum tahu yang dikirim itu sesuai deskripsi apa belum ya teman-teman. Nah, di akhir video ini saya mau kasih tips ya teman-teman. Saya mau kasih tips. Ada dua kemungkinan. Yang terpenting yaitu adalah ini kan ada tandanya ya teman-teman. Nah, ini ada tanda lubang oli di sini. Kalau kita lihat di sini lubang olinya ini ada 2 dan ada yang 1. Kalau yang Shogun yang terbaru ini tandanya cari yang sama seperti ini, ada 2 berlurus berdampingan seperti ini. Kemudian yang terpenting itu adalah daripada tanda kepabrikannya, yang diproduksi pabrikannya itu seperti ini. Perhatikan, kalau Shogun 125 yang all itu kan ada garisnya atau alurnya di giginya seperti ini ya. Tuh
di giginya seperti ini. Itu ya. Nah, kalau yang lainnya, nah ini alurnya itu berada di bagian permukaannya di sini. Jadi nggak di giginya di sini. Itu yang harus kalian ketahui. Ini adalah bukan hanya semacam tanda atau goresan apa ya. Ini memungkinkan bahwasanya ada perbedaan. Oh ya, yang terakhir itu adalah dari segi ketebalannya itu berbeda ya teman-teman. Kalau kita plekan begini itu hampir nggak ada bedanya ya teman-teman. Tuh, hampir nggak ada bedanya, hampir rata ini kalau dipegang. Kita coba ukur untuk perbedaannya itu ada berapa ya? 8,98, anggap saja 9 mili ya. Ini yang alur permukaan ya. Kemudian kalau alur yang ada di giginya Shogun 125 yang all loh ya, lebih berapa ini? Lebih tebal kan ya? Logikanya ini lebih tebal dan diameternya itu lebih kecil ya, lebih kecil. Nah, kalau dipaksa dipasang, akibatnya di mana ya teman? Akibatnya di mana? Kalau kita nggak tahu jenisnya seperti ini, kita dipasang, ini kan ada gigi lawannya ya di sini ya. Di as kopling itu ada gigi lawannya begini. Otomatis karena ini diameternya ini lebih besar, dipasang ke Shogun yang lama, itu mengakibatkan as daripada kopling itu tidak masuk di crankcase-nya atau seret ya teman-teman. Ya, jadi sudah tidak masuk. Nah, makanya di situ pentingnya penting nggak pentingnya daripada video ini, anggap saja ini saya mau berbagi pengalaman ya teman-teman. Nah, kalau untuk lubang dalamnya di sini itu sama ya teman-teman. Ini sama, bisa ya, bisa di rubbing seperti ini, dipasang ke satu yang lainnya beda, sama ya teman-teman. Kalau untuk smash itu memang nyata-nyata berbeda ya. Dari jumlah giginya itu kalau nggak salah kalau smash itu sekitar 30-an ya, tinggal hitung saja. Intinya lebih halus giginya, ini kan sudah berbeda ya. Kalau ini hampir sama ya, karena memang dari jumlahnya sama 25 mata ya. Mungkin itu yang menjadi patokan, yaitu kalau kita beli, kita lihat dulu untuk platnya ini bentuknya seperti apa yang kita bongkar. Kemudian yang kedua, coba fotokan ke orangnya, alur giginya itu berada di permukaan atau di ujung gigi-giginya seperti ini. Mungkin itu daripada tanda pabrikannya untuk membedakan jenis daripada motor rakitannya atau motor pembuatannya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti video berikutnya dari DMM Channel. Terima kasih.